Halo sahabat SE, setelah mengetahui pentingnya kegiatan pemutakhiran, dalam video kali ini, kita akan mempelajari konsep seseorang berusaha atau tidak berusaha, dan bagaimana pencatatan suatu usaha. Siapa yang bisa disebut berusaha? Pertama, ketika seseorang tersebut menanggung resiko usaha. Kedua, menanggung sebagian atau seluruh input. Ketiga, memproduksi output barang maupun jasa untuk dijual maupun dikonsumsi sendiri. Keempat, melakukan kegiatan pemasaran seluruh atau sebagian barang dan jasa yang dihasilkan. Jadi, seseorang dianggap berusaha jika memenuhi keempat poin tersebut. Berbeda dengan buruh, karena buruh bekerja pada orang lain dan hanya menerima upah atau gaji tanpa menanggung modal dan resiko usaha, mereka tidak dikategorikan sebagai orang yang berusaha. Setelah kita memastikan bahwa suatu kegiatan memenuhi syarat sebagai usaha, langkah berikutnya adalah memastikan apakah kegiatan ini dicatat sebagai satu unit atau lebih. Kita akan menggunakan konsep establishment. Establishment dapat diidentifikasi dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pemilik usaha, lokasi usaha, dan laporan keuangan. Petugas dapat menanyakan beberapa pertanyaan untuk proses menentukan jumlah establishment, seperti terdapat berapa usaha di bangunan ini? Kemudian, jika terdapat lebih dari satu usaha, ditanyakan apakah semua usaha di tempat ini milik orang yang sama? Atau jika milik sendiri, apakah usaha tersebut juga berjalan di tempat lain? Kemudian ditanyakan juga, apakah keuangannya dikelola bersama atau terpisah? Nah, untuk lebih jelasnya, kita buat ilustrasi sebagai berikut. Terdapat warung soto milik Bu Surti dan mie ayam milik Pak Andi di bangunan yang sama. Meskipun lokasi di bangunan yang sama, namun karena pemilik berbeda, maka terhitung 2 usaha. Bu Wiji membuka salon di rumahnya, selain itu, Bu Wiji juga membuka salon di Tunjungan Plaza. Pada kasus ini, terhitung 2 usaha. Pak Ahmad memiliki usaha kopi keliling Joga. Setiap pagi, pegawai akan mengambil gerobak untuk berjualan di berbagai lokasi strategis. Semua laporan keuangan diatur oleh Pak Ahmad. Pada kasus ini, jumlah usaha terhitung 1 usaha. Pak Deden memproduksi tempe di rumah, lalu menjual tempe produksi sendiri tersebut di los pasar. Karena kegiatan produksi dan penjualan berbeda tempat, maka terhitung 2 usaha. Abali Hotel memiliki restoran Nusa Ara, yang keduanya dikelola secara terpisah oleh Pak Budi. Pada kasus ini, terhitung 2 usaha. Buati memiliki usaha Indomart, yang juga menjual makanan dan minuman siap saji. Seluruh kegiatan beroperasi dalam satu bangunan dan satu pembukuan yang tidak dipisahkan. Sehingga pada kasus ini, dihitung 1 usaha. Khusus usaha mikro yang sulit untuk memisahkan laporan keuangannya, maka jika pemilik sama dan dilakukan di lokasi yang sama, akan terhitung menjadi 1 usaha. Pak Sani saat pagi berjualan nasi uduk, sedangkan malam hari berjualan kopi. Seluruh kegiatan dilakukan di bangunan yang sama, dan laporan keuangannya tidak terpisah. Pada kasus ini, jumlah usaha terhitung 1 usaha. Khusus untuk kegiatan reparasi mobil dan motor, pengoperasian mesin fotokopi, salon atau aktivitas penataan dan pemangkasan rambut dan klinik kecantikan, minimarket atau swalayan dan department store, pengelolaan fasilitas karaoke, maka penentuan kegiatan utama berdasarkan nature usaha atau izin usaha. Sekian pembelajaran konsep definisi usaha kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.